Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, jadi pada video kali ini kita akan sedikit membahas apa sih keunggulan utama menggunakan bahan baja ringan untuk atap rumah dan lain sebagainya. Jadi untuk menggunakan baja ringan ini tentunya mempunyai kelebihan, dan kalau mempunyai kelebihan itu pasti ada yang namanya kekurangan ya bosku. Dan ini adalah salah satu kelebihan menggunakan atap baja ringan atau keunggulan menggunakan atap baja ringan. Langsung saja untuk yang pertama itu nomor satu itu anti karat dan anti rayap. Baja ringan ini memiliki sifat yang anti rayap, berbeda dengan atap kayu nih bosku. Tak hanya itu, baja ringan juga terbuat dari material logam yang tentunya anti karat. Dengan begitu perawatannya menjadi lebih mudah. Next itu untuk keunggulan pertama. Kemudian untuk keunggulan keduanya, menurut pandangan pribadi saya, menggunakan atap baja ringan ini cenderung lebih murah dibandingkan menggunakan kayu. Lantaran kayu itu semakin langka gitu kan ya. Harga kayu mengalami fluktuasi tajam juga. Sedangkan baja ringan masih mudah dicari sehingga harganya pun tak mengalami fluktuasi. Kalau dibandingkan dengan atap kayu, baja ringan tentunya punya harga yang lebih murah nih bosku. Kemudian untuk keunggulan yang ketiga itu proses pemasangannya lebih mudah dan juga lebih murah juga sih menurutku. Begitu juga dari segi pemasangan, rangka baja ringan itu lebih mudah proses pemasangannya. Kemudahan ini berdampak pada kecepatan waktu dan biaya pengerjaan gitu kan. Lantaran mudah, proses pengerjaannya pun tidak selesai dalam waktu singkat. Biayanya pun otomatis akan semakin murah. Dan itu untuk yang ketiga. Next kita lanjut untuk yang keempat nih. Selain material kayu ya, baja ringan juga kerap dibandingkan dengan baja konvensional. Dalam hal kelenturan, kemudian baja ringan jauh lebih lentur ketimbang konvensional. Tenaga tarik baja ringan itu cukup tinggi ya, cuma kalau ke situ aku nggak bisa ngebahas juga ya, karena emang nggak terlalu memahami sampai ke situ. Ya intinya seperti itulah. Intinya karena sifatnya lentur ini, baja ringan bisa menyerap energi dalam jumlah lebih besar. Oke, untuk keunggulan kelima. Keunggulan kelimanya itu daya tahan jangka panjang. Baja ringan punya kualitas dan tahan yang sangat baik lantaran tak mudah lapuk ataupun mengalami penyusutan gitu kan. Ditambah lagi walaupun lebih lentur dari baja konvensional, baja ringan tetap kokoh untuk menahan kestabilan bangunan dibandingkan dengan kayu. Itulah keunggulan dari baja ringan. Kemudian ada nih yang keenam atau yang terakhir ya. Yang keenam itu material ramah lingkungan, karena bisa didaur ulang nih bosku. Jika suatu saat nanti gitu kan kita mau membongkar rangka atap baja ringan, jangan langsung membuangnya. Material baja masih bisa dimanfaatkan untuk membuat konstruksi bangunan lagi. Oke bosku, jadi itu saja untuk keunggulan dari baja ringan. Kemudian kita akan sedikit membahas lagi tentang kelemahannya. Nah, apa itu kelemahannya? Kelemahannya itu yang pertama memang kurang fleksibel untuk profil rumah tertentu ya, tapi ini hanya berlaku untuk rumah-rumah tertentu. Dibandingkan dengan kayu, kayak tingkat kelenturan baja ringan memang lebih rendah. Kayu memiliki tingkat kestabilan tinggi sehingga bisa dibentuk sedemikian rupa untuk menyesuaikan keinginan penggunanya. Hal ini akan sulit diimplementasikan pada rumah dengan rangka atap baja ringan. Ada beberapa profil rumah yang sulit untuk dibentuk dengan baja ringan, tapi ada beberapa ya yang tentunya ini hanya berlaku untuk
apa namanya, kayak rumah-rumah tertentu lah. Kemudian untuk kekurangan yang kedua, ini kita gambaran awamnya saja ya, kayak memang untuk gambaran kedua itu kayak baja ringan itu mudah terbawa angin gitu. Biasanya setiap bagian baja ringan itu akan disambung menggunakan baut gitu. Inilah yang menjadi kelemahan baja ringan, ketika ada angin kencang, sambungan tersebut bisa beresiko terlepas dan terbawa angin. Itu hanya beresiko ya. Untuk itu baja ringan kurang cocok digunakan sebagai konstruksi rumah yang berlokasi di daerah banyak angin. Mungkin seperti itu gambarannya. Ini hanya gambaran saja ya. Kemudian proses pembuatan rumah tak ramah lingkungan, ini untuk poin keempat ya. Proses pembuatannya tak ramah lingkungan. Apabila dilihat dari segi berkelanjutan, baja ringan bisa mencemari lingkungan, berbeda dengan kayu yang cenderung lebih ramah lingkungan karena terbuat dari material organik. Itu adalah kekurangan dari baja ringan, menggunakan baja ringan itu. Kemudian untuk poin yang kelima, kekurangan dari baja ringan itu bisa berakibat fatal jika salah hitung gitu kan. Nah, material baja ringan ini memiliki struktur jaringan sehingga semua harus dihitung dengan matang. Apabila terjadi salah penghitungan, bisa atap yang telah dibangun tidak memenuhi syarat keamanan. Akhirnya mau tidak mau, harus diulang gitu. Harus diulang dari awal lagi gitu. Ya, itu tadi untuk poin yang kelima ya tadi ya. Untuk yang kelima. Kemudian untuk yang terakhir, memang baja ringan itu cenderung lebih awet dan tahan lama dibandingkan material untuk atap yang lainnya. Namun, perlu diketahui juga bahwa proses pemasangan pada sambungan kerangka atap baja ringan hanya menggunakan baut. Untuk itu, jika kamu bermukim di daerah yang sering terdapat angin kencang, hindari menggunakan jenis atap ini. Ya, mungkin segitu saja bosku untuk video kita hari ini. Jadi kalau dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis nih bosku. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.